Work-life balance, kondisi di mana terjadi keseimbangan antara tanggung jawab, energi, waktu di kehidupan personal, di kehidupan berkeluarga, dan juga di kehidupan pekerjaan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat diidam-idamkan oleh khususnya para pekerja. Tapi menurut gua, work-life balance is bullshit. Work-life balance itu nggak ada, dan work-life balance itu menurut gue adalah sebuah mitos. Halo semuanya, nama gue Rio Fernando, dan hari ini gue akan membicarakan tentang work-life bullshit. Jadi kenapa menurut gue work-life balance itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya, suatu mitos ya. Karena menurut gue work and life is two different things, two separate things, dua hal yang tidak berkesinambungan sehingga tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dibalance. Menurut gua, work-life balance ini merupakan ideologi yang diciptakan oleh para pemenang, para pengusaha, orang-orang yang berada di atas untuk terus-terusan mengeksploitasi dan memperbudak para karyawannya. Kenapa? Yang pertama gua akan membicarakan tentang aspek ketidaksinambungannya. Kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya adalah goals and work. Menurut gua harusnya adalah goals and work balance. Kalau misalkan goals kalian makin besar, maka work yang harus kalian lakukan juga pastinya lebih besar. Of course nggak akan pernah ada yang namanya kondisi ideal ya. Jadi seberapa besar work atau seberapa besar faktor life di kehidupan seseorang itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Kita pengen punya hidup yang seperti apa. Kalau misalkan kita punya goals pengen jadi orang terkaya di Indonesia atau masuk top 10 orang terkaya di Indonesia, tapi kerjanya cuma 50% aja, apakah mungkin? Nah, ini semua sebenarnya balik lagi ke goals tadi. Kalau misalkan memang goalsnya besar, ya mau nggak mau kita harus put in the work. Mau nggak mau kita harus put in the extra effort dan extra time. Bahwa work ethic atau yang sekarang ini sedang ngetren itu namanya hustle culture, di mana orang-orang bekerja extra time, extra energy, extra effort to achieve their goals, untuk mencapai cita-cita mereka. Itu disebut sebagai tindakan-tindakan yang toxic atau negatif. Dan jujur aja gue belum pernah lihat orang yang bisa work 50% dan life-nya 50% mencapai sesuatu yang besar banget, mencapai suatu achievement yang selama ini diidam-idamkan oleh banyak orang. Gimana caranya lu bercita-cita untuk menjadi 10 orang terkaya di Indonesia, tapi kerjaannya nonton Netflix, kerjaannya tiduran di sofa, nge-scroll Instagram dan TikTok dan lain sebagainya. Nah, goals dan work itu memang berkesinambungan, karena semakin tinggi goals-nya, semakin besar work-nya. Begitupun semakin besar work-nya, maka akan semakin besar goals yang dicapai juga. Jadi ini ada kesinambungannya. Tapi work and life itu nggak ada kesinambungannya. Jadi kalau misalkan goals-nya terlalu tinggi, tapi work-nya rendah, nggak balance, maka nggak akan ketemu. Kalau misalkan work-nya udah tinggi, tapi goals-nya masih rendah-rendah terus aja, berarti something is wrong. Either you're working hard but not working smart, ya kan? Udah kerja keras tapi nggak kerja cerdas, ya kan? Atau ada sesuatu faktor lain yang mempengaruhi kinerja kalian sehingga goals kalian nggak bisa tercapai ya. Jadi menurut gua goals and work harus balance. Apa yang kalian kerjakan, kalian usahakan itu harus sesuai juga dengan achievementnya. Kalau nggak ada achievement ya mau ngapain kalian kerja susah-susah. Jadi teori gua work and life balance ini sebetulnya suatu ideologi yang dibuat oleh orang-orang kaya untuk terus memperbudak orang-orang yang masih miskin atau middle to low class. Kenapa? Karena dengan menanamkan ideologi bahwa work dan life itu harus balance, work dan life itu harus seimbang, maka mereka akan terus-terusan worknya setengah-setengah, sehingga mereka nggak bisa mencapai goals yang ingin mereka capai, sehingga orang-orang kaya itu akan terus saja menikmati hasil kerja keras dari para kerjanya atau karyawannya. Menurut gua, zaman sekarang orang-orang udah terlalu banyak ke distract dengan namanya entertainment. Jadi mereka seakan-akan lupa akan goals mereka yang tinggi dan mereka berkompromi dengan entertainment ini. Ya karena gue udah capek hari ini, gue nggak bisa mencapai goals gue, ya udah setidaknya gue hari ini bisa ketawa, setidaknya hari ini gue bisa feel kesenangan-kesenangan yang sifatnya ini hanya sementara. Dan akhirnya dengan adanya banyak entertainment seperti ini, orang-orang akhirnya jadi melupakan dan mengkompromi goals mereka tadi yang tinggi. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, hidup kita itu dikasih 24 jam. Kalau misalkan kita tidur 8 jam dan kita bekerja selama 8 jam, kita masih punya 8 jam lagi untuk mencapai goals kita yang tinggi tadi. Dan bukannya bilang ini sampai kurang istirahat atau apa loh ya, karena 8 jam istirahat itu udah cukup. 8 jam kerja ya, 9 to 5,
Habis itu mungkin ya istirahat lah 2 jam, berarti sisa 6 jam. 6 jam, anggaplah 2 jam di mobil apa segala macam, makan dan lain-lain. Sisa 4 jam, atau let's say sisa 2 jam deh. 2 jam setiap harinya. Dalam sebulan tuh kalian udah punya 60 jam lebih. 60 jam lebih means 2 hari lebih. 2 hari lebih kalian bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif dan bisa membuat kalian lebih dekat lagi ke goals kalian. Atau ibarat kata seperti ini. Kalau misalkan gue tanya, kalian kalau misalkan dikasih $86.400 US dollar setiap hari dan kalian harus habiskan itu dalam 1 hari dan besoknya akan ke-reset lagi, akun bank kalian akan 86.400 lagi, besoknya 86.400 lagi, dan kalian harus habisin dalam sehari karena nggak bisa ditambahin ke hari esoknya gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti kita spend sebanyak-banyaknya mungkin yang kita bisa dong. Kita spend 86.400 setiap harinya. Seefektif dan efisien mungkin, ya kan? Sekarang kita ubah $86.400 ini menjadi 86.400 detik. Ya, itulah banyaknya waktu yang kalian dapatkan dalam 1 hari. Dalam 1 hari itu ada 86.400 detik. Kenapa nggak kalian gunakan secara efektif dan efisien? Kenapa nggak kalian gunakan secara maksimal mungkin? Kenapa nggak kalian habiskan terus-menerus semaksimal mungkin sampai itu bener-bener habis, supaya besoknya lagi ke-generate waktu yang sama dan kalian terus melakukan itu terus. So, boleh-boleh aja kalian percaya dengan work and life balance. Tapi tentu aja yang kalian kompromi dari work and life balance adalah goals kalian atau cita-cita kalian. So, itu dia video gue hari ini tentang work and life bullshit. Kalau misalkan kalian enjoy video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat manfaatnya. Dan thank you guys for watching and see you in the next video.